Udah Bu Eti ini? Ya, oke, siap. Ya, sudah siap? Siap. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Eti. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Selamat siang juga Bu Ani. Alhamdulillah kabar saya baik-baik Bu. Kabarnya bagaimana kabar Bu Ani? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya Bu. Amin. Bagaimana Bu Eti? Ada apa ini? Saya lihat sepertinya sedang ada masalah. Apa ada yang ingin Ibu Eti bicarakan dengan saya? Iya Bu Ani, saya ingin ngobrol dengan Ibu tentang pembelajaran yang saya lakukan di kelas Bu. Boleh Bu, apa yang bisa saya bantu Bu Eti? Begini Bu, saya sebenarnya bingung dengan anak didik saya Bu. Kenapa anak didik saya masih ada yang tidak kenal huruf? Apalagi membaca, huruf saja tidak hafal, hanya bisa huruf A saja. Selebihnya tidak mengerti itu huruf apa. Padahal sudah kelas 5. Materi pelajaran juga semakin rumit. Bagaimana dia bisa menjawab suatu pertanyaan kalau membaca saja tidak bisa, Bu? Coba sekarang Bu Eti ceritakan apa yang Ibu alami saat ini. Begini Bu, kemarin saya melakukan asesmen diagnostik awal sebelum mulai pembelajaran. Tujuan saya melakukan hal itu adalah untuk mengukur dan memetakan kemampuan siswa, supaya saya lebih bisa memberikan pembelajaran yang bermakna pada siswa sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Tetapi di sini saya terkejut, Bu. Ada 2 siswa yang tidak bisa menulis dengan benar. Dalam artian tulisan dapat dibaca tapi tidak jelas, Bu. Cewet-cewet hurufnya. Sedang siswa yang satu sama sekali dia tidak mengerti huruf. Jadi ketika membaca membutuhkan proses yang lama seperti anak kelas 1 yang membunyikan dulu huruf, baru dia menghubungkan huruf demi huruf, setelah itu baru membentuk kata. Yang menjadi masalah saya, kenapa anak seperti ini bisa sampai di kelas 5? Dan nilai dalam rapot juga tidak menunjukkan bahwa anak tersebut memiliki kekurangan sedemikian rupa, Bu. Jadi di sini saya dapat menangkap ya Bu, yang menjadi permasalahan yang Bu Eti hadapi adalah anak ini di rapot mendapat nilai bagus, tetapi dalam kenyataannya anak tersebut huruf saja tidak mengenal dan sama sekali tidak bisa membaca. Gitu ya Bu Eti? Iya, Bu, karena menurut saya kelancaran dalam membaca ini merupakan unsur yang penting dalam kegiatan pembelajaran di SD. Apalagi di kelas 5 ini nanti kan ada ANBK literasi dan numerasi, Bu. Bagaimana siswa akan menyelesaikan soal dengan tepat? Jika membaca saja dia tidak bisa. Dari permasalahan ini, kira-kira apa yang akan Ibu Eti lakukan? Tentunya yang pertama saya nanti akan mengkonfirmasi dengan guru kelas sebelumnya. Apa benar si anak tersebut memang dari dulu tidak bisa membaca atau memang sebenarnya sudah bisa tetapi belum lancar dan sekarang lupa. Jika memang anak tersebut memang anak yang tidak mengenal huruf, maka langkah selanjutnya saya akan menginformasikan hal tersebut pada atasan saya supaya diberikan pertimbangan atas kejadian tersebut. Dan tentunya saya juga meminta orang tua untuk datang ke sekolahan dengan tujuan menginformasikan tentang pembelajaran anak di sekolah dan mengambil langkah lanjutan supaya orang tua siswa itu memberikan belajar tambahan seperti les atau mengajari sendiri di rumah, begitu Bu. Ya, benar sekali Bu Eti. Jadi, menurut Ibu Eti, langkah awal adalah mengkonfirmasi dahulu nggih Bu. Setelah itu baru akan membicarakan penyelesaian masalah ini dengan yang terkait. Jadi, nanti dalam hal ini Ibu akan berkolaborasi dengan siapa saja Bu Eti?
Tentunya saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, Bu, dengan rekan sejawat, dan dengan orang tua siswa. KS dan rekan sejawat saya maksudkan untuk saya mintai tolong membantu mengajari anak tersebut di sela-sela jam pelajaran. Karena saya juga mungkin tidak bisa full seharian mendampingi siswa belajar di sekolah, Bu. Karena saya juga beranggapan kalau dia tidak ditangani dengan cara yang tepat, anak itu tidak akan mendapatkan haknya dengan penuh. Dia hanya duduk, memperhatikan saja saya mengajar, tetapi dia tidak paham dan tidak mengerti apa yang saya sampaikan. Seperti itu menurut saya malahan kasihan, si anak tidak akan mendapatkan apa-apa dan hanya membuang-buang waktu saja, Bu. Baik Bu Eti, apa yang dapat kita ambil dari diskusi hari ini? Saya pikir menjadi seorang guru itu tidak hanya sekedar mentransfer ilmu kepada siswa, Bu, tetapi menjadi guru juga harus bisa mendalami potensi yang unik dan menjadi guru juga bisa memberikan pelayanan yang berbeda terhadap keberagaman gaya belajar yang dimiliki anak. Dan ketika memberikan suatu nilai, tentunya harus memberikan nilai yang sesuai dengan kemampuan si anak, bukan dalam artian nilai sulapan ya Bu ya. Sehingga orang tua bisa mengetahui yang sebenarnya tentang perkembangan dan kemampuan anaknya dan bisa melakukan kegiatan yang menunjang kemajuan prestasi anak, Bu. Ya, betul sekali Bu Eti. Kita memang perlu menuliskan prestasi anak itu apa adanya, tanpa harus memanipulasi nilai. Karena biasanya patokan dari orang tua itu hanyalah nilai. Jadi mereka menganggap, oh anaknya itu di sekolah nilainya sudah baik, berarti anak itu sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Iya, Bu, sama seperti itu. Mudah-mudahan bisa dicari solusi yang tepat dan baik ya Bu Eti. Anak bisa mendapatkan haknya di sekolah dan belajar pun juga semakin menyenangkan. Karena guru sudah berpihak pada mereka. Kira-kira masalah ini akan diselesaikan kapan Bu? Ya secepatnya Bu, segera mungkin saya akan menindaklanjuti hal ini, supaya anak juga segera mendapatkan haknya Bu. Baik Bu, saya tunggu cerita selanjutnya. Tentunya cerita perkembangan baik dari Ibu Eti. Baik Bu, nanti saya akan memfollow up kembali. Terima kasih ya Bu ya sudah mau mendengarkan curhatan saya ini. Sama-sama Bu Eti, sampai ketemu lagi ya Bu Eti. Iya Bu Ani, sama-sama. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eti, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya Bu. Iya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ani. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Eti. Alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Bagaimana kabarnya Bu Eti? Alhamdulillah sehat Bu. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya Bu. Amin. Bagaimana Bu Ani? Ada apa ini? Saya lihat sepertinya Ibu sedang ada masalah. Apa ada yang ingin Ibu bicarakan? Ya ini Bu Eti, saya ingin membicarakan sesuatu dengan Ibu tentang pembelajaran yang saya lakukan di kelas Bu. Boleh Bu, apa yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya sebenarnya bingung dengan anak didik saya. Kenapa anak didik saya masih ada yang belum lancar membaca, padahal sudah kelas 4. Dan materi di kelas 4 itu kan juga sudah semakin rumit. Bagaimana anak ini bisa menjawab suatu pertanyaan kalau membaca saja belum lancar. Sekarang Ibu ceritakan apa yang Ibu alami saat ini. Begini Bu Eti, jadi kemarin saya saat awal pembelajaran, di tahun pembelajaran ini saya melakukan asesmen diagnostik awal.
Nah, sebelum memulai pembelajaran, tujuan saya melakukan hal itu adalah untuk mengukur dan memetakan kemampuan siswa, supaya saya lebih bisa memberikan pembelajaran yang bermakna pada siswa sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Tetapi di sini saya terkejut karena saat saya melihat hasil anak-anak menuliskan apa yang di lembar asesmen diagnostik awal itu, ada salah satu anak itu yang menulisnya tidak komplit, Bu. Misal menulis itu tidak lengkap, ada huruf yang tertinggal. Nah, setelah saya cek, ternyata anak ini belum lancar membaca. Yang menjadi masalah saya, kenapa anak ini bisa sampai naik ke kelas 4, padahal belum lancar membaca. Jadi di sini saya dapat menangkap yang menjadi permasalahan yang Ibu hadapi, anak bisa naik ke kelas 4, akan tetapi anak tersebut belum lancar dalam membaca dan menulis. Begitu ya, Bu ya? Iya, Bu Eti, karena menurut saya kelancaran dalam membaca ini merupakan unsur yang penting dalam kegiatan pembelajaran di SD kelas tinggi. Bagaimana bisa anak ini bisa menyelesaikan soal dalam pembelajaran jika anak ini belum lancar dalam membaca dan menulis? Dari permasalahan ini, apa yang akan Ibu lakukan? Tentunya yang pertama mungkin saya akan mengkonfirmasi dengan guru kelas sebelumnya, Bu, yaitu guru di kelas 3. Apa benar si anak tersebut memang dari dulu belum lancar membaca dan menulis? Jika memang anak tersebut belum lancar membaca, maka langkah selanjutnya saya akan menginformasikan hal tersebut pada kepala sekolah supaya saya diberi pertimbangan atas kejadian tersebut. Tentunya saya juga akan meminta orang tua atau menghubungi orang tua untuk ke sekolah dengan tujuan menginformasikan tentang pembelajaran anaknya di sekolah dan mengambil langkah lanjutan. Misalnya saya meminta orang tua supaya anak ini ada tambahan les di luar jam sekolah atau orang tua bisa mendampingi anak tersebut untuk belajar di rumah. Seperti itu, Bu. Benar sekali, Bu. Jadi menurut Ibu, langkah awal adalah mengkonfirmasi dahulu. Setelah itu, baru akan membicarakan penyelesaian masalah ini dengan terkait. Jadi nanti dalam hal ini, Ibu akan berkolaborasi dengan siapa saja, Bu? Ya, tentunya saya nanti di sini itu akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan teman sejawat dan dengan orang tua siswa. Di mana kepala sekolah ini nanti akan saya mintai pertimbangan, Bu, atau sebuah ide atau gagasan apa yang harus saya lakukan. Kemudian saya meminta persetujuan kepala sekolah. Misalnya saya meminta bantuan teman guru saya, misalnya guru kelas 1 itu kan kalau guru kelas 1 pulangnya lebih awal ya, Bu. Jadi saya bisa meminta bantuan beliau untuk membantu si anak ini atau mengajari anak ini dalam membaca, seperti itu. Karena saya beranggapan kalau anak ini tidak dengan cara seperti itu, tidak akan mendapatkan haknya secara penuh. Dia hanya di kelas itu berarti hanya duduk memperhatikan kita mengajar, padahal dia belum paham dan mengerti apa yang saya ajarkan. Seperti itu menurut saya malahan kasihan si anak, tidak akan mendapatkan apa-apa dan hanya membuang waktu saja. Seperti itu, Bu. Oke, Bu Ani, apa yang dapat kita ambil dari diskusi kita hari ini, Bu? Saya pikir sebagai seorang guru ternyata kita itu tidak hanya mentransfer ilmu, Bu, kepada siswa, tapi juga harus menjadi guru yang bisa mendalami potensi anak yang unik dan menjadi guru yang harus bisa memberikan pelayanan yang berbeda terhadap keberagaman gaya belajar yang dimiliki anak. Dan ketika memberikan suatu nilai, tentunya kita harus memberikan catatan-catatan kecil yang sesuai dengan kondisi si anak. Misalnya, oh si A belum bisa membaca atau si A belum lancar membaca. Seperti itu, Bu. Betul sekali, Bu Ani. Kita memang perlu menuliskan prestasi anak itu apa adanya, tanpa harus memanipulasi nilai ya, Bu ya. Karena Betul. patokan orang tua itu hanya nilai.
Mereka menganggap dengan nilai yang baik berarti anak sudah bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Iya, Bu, betul. Mudah-mudahan bisa dicari solusi yang tepat dan baik ya Bu ya. Anak mendapatkan haknya di sekolah dan belajar pun juga semakin menyenangkan. Karena guru sudah berpihak pada mereka. Kira-kira masalah ini akan dieksekusi kapan, Bu? Secepatnya, Bu, sesegera mungkin saya ingin menindaklanjuti hal ini supaya anak bisa segera membaca dan bisa mengikuti pembelajaran di kelas dengan sesuai harapan dan juga si anak bisa mendapatkan haknya. Baik Bu, saya tunggu cerita selanjutnya. Tentunya cerita perkembangan yang baik ya Bu ya. Baik, Bu Eti. Nanti saya akan memfollow up lagi hasil perkembangan dari yang sudah saya lakukan. Terima kasih ya Bu Eti sudah mau mendengarkan cerita saya ini. Sama-sama Bu, sampai ketemu lagi ya Bu Ani. Iya Bu Eti, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop ya Bu. Ya.